Assalamualaikum Abah Anis. Bagaimana kabar Gerakan Indonesia Mengajar? Semoga perjuangan Abah Anis untuk mencerdaskan anak bangsa dapat terus dilanjutkan. Perkenalkan, saya Warto, seorang peracik kopi di Warkop Bicara. Pertama-tama, kami sampaikan bahwa kami sangat kagum dengan semangat Abah Anis ketika mengajak kaum muda untuk turun tangan membantu pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Banyak di antara kami yang dengan riang gembira dan sukarela membantu adik-adik kita yang kurang beruntung dalam pendidikan agar akses pendidikan bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Bahkan sampai puluhan ribu mahasiswa mendaftar di program ini setiap tahunnya. Sungguh mulia dan luar biasa Abah Anis. Ketulusan dan keikhlasan Abah sayangnya berubah ketika sudah tidak menjadi Menteri Pendidikan. Kami tidak tahu apa yang ada di pikiran Abah. Mungkin marah dan kecewa karena diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan. Selanjutnya Abah maju di Pilgub Jakarta. Abah seakan ingin membuktikan bahwa Abah juga bisa menjadi pemimpin. Kami melihat Abah merasa sebagai seorang cendekiawan ingin membuktikan bisa lebih bagus dibandingkan dengan pemimpin yang berasal dari rakyat biasa. Disinilah kami melihat Abah mulai berada di lingkungan yang salah. Saat bertarung di Pilgub Jakarta, Abah dikenal sebagai bapak politik identitas. Sebenarnya bukan Abah yang melakukan, karena Abah saya yakin sangat menjunjung pluralisme. Namun sayangnya Abah tidak bisa mengendalikan kelompok pendukung Abah yang membabi buta menginjak toleransi. Dengan segala kondisi tersebut, Abah bisa menang dan menjadi gubernur Jakarta. Selama menjadi gubernur, kami melihat ada keberhasilan seperti pembangunan JIS dan penyelenggaraan Formula E. Tapi yang paling sukses tentunya transportasi terpadu Jaklingko yang sangat bermanfaat buat warga Jakarta dan sekitarnya. Namun sayangnya program-program yang menaungi hajat hidup orang banyak ternyata gagal dijalankan. Abah pasti ingat tentang OKOC, rumah DP 0, penghentian reklamasi, penanganan banjir, dan lain-lain. Abah terlihat sibuk untuk mencitrakan diri sebagai pemimpin dengan program yang berbeda yang tidak meneruskan program gubernur sebelumnya. Alhasil, selain Jaklingko, program yang bersentuhan langsung dengan hidup warga tidak ada yang berhasil. OKOC hanya rame di awal kemudian mati. Rumah DP 0 hanya terbangun 1% dari target, itu pun untuk warga penghasilan 7 juta ke atas. Reklamasi tetap dilanjutkan dengan alasan perintah undang-undang. Sumur resapan dan naturalisasi sungai hanya isapan jempol. Di sini kami melihat Abah hanya pandai menyusun program, namun bukan eksekutor yang baik. Kegagalan program-program di Jakarta ini adalah karena Abah tersandera oleh kepentingan kelompok-kelompok pendukung. Abah harus memutar otak, bersilat lidah, dan menyusun kata demi memuaskan kelompok pendukung Abah. Padahal Abah pasti tahu, ada program dari gubernur sebelumnya yang bagus untuk dilanjutkan. Misalnya normalisasi sungai untuk mengurangi tingkat banjir di Jakarta. Abah sibuk untuk mencari platform program lainnya dan selalu membuat narasi bahwa program normalisasi sungai dari gubernur sebelumnya itu salah. Abah sibuk menyalahkan gubernur sebelumnya hanya untuk memuaskan syahwat pendukung Abah. Suara Abah di Pilpres kemarin 40% di Jakarta adalah bukti bahwa warga Jakarta tidak puas dengan Abah. Bila Abah memang bagus kerjanya selama jadi gubernur, maka Abah harusnya menang telak di kandang sendiri. Salah satu permasalahan terbesar Abah adalah soal pendukung. Saat di Pilgub Jakarta, strategi merangkul organisasi keagamaan aliran keras berhasil membawa kemenangan. Abah didukung oleh FPI dan HTI yang militan dan anggotanya banyak di Jakarta. Walaupun saat ini sudah dibubarkan, namun orang-orang dari organisasi ini terus menyertai Abah sampai Pilpres ini. Di level Pilgub Jakarta, pilihan yang bagus untuk merangkul organisasi ini. Karena dari anggota FPI dan HTI yang sekitar 7 juta di seluruh Indonesia mayoritas ada di Jakarta. Sehingga militansi mereka sukses memenangkan Abah di Pilgub Jakarta.
Di Pilpres, Abah ingin mengulang formula sukses yang sama. Menggunakan organisasi Islam untuk menarik suara. Abah menggandeng PKB yang punya suara sangat besar di NU. Abah pasti berharap mendapat dukungan besar dari warga Nahdliyin, terutama di Jawa. Namun di situ letak kesalahan Abah. Elit PKB dengan senang hati menerima pinangan untuk menjadikan ketua partai mereka menjadi cawapres mendampingi Abah. Namun sejak awal kami sudah menduga bahwa para kiai dan akar rumput NU tidak mau sebarisan yang sama dengan para bekas anggota FPI dan HTI yang sudah dicap intoleran dan cap ini sudah melekat di kubu Abah. Kaum Nahdliyin menjunjung tinggi pluralisme dan menghargai inklusivitas, yang tentunya merupakan kebalikan dari pendukung Abah yang intoleran dan mengeksklusifkan kelompoknya sendiri. Menurut kami, Abah salah memilih pendukung. Abah memelihara pendukung yang secara nasional adalah organisasi minoritas yang punya agenda tersembunyi dan tidak disukai oleh kelompok mayoritas. Kelompok pendukung Abah ini adalah kelompok yang akan memaksakan agenda mereka apabila nanti Abah berkuasa. Abah harus paham bahwa NU akar rumput itu lebih dekat dengan kiai, ustadz, dan ustazah mereka dibandingkan dengan elit PKB. Sementara caleg PKB juga lebih fokus menggalang suara untuk partainya. Mereka tidak mau ambil resiko kehilangan suara pemilihnya karena terlalu memaksa pemilihnya untuk memilih Abah karena ada kelompok intoleran tersebut. Abah tidak belajar dari 2 pilpres sebelumnya, di mana Pak Prabowo yang didukung oleh kedua organisasi tersebut kalah terus di Pilpres karena tidak didukung kaum Nahdliyin. Pemilihan Cak Imin sebagai calon wakil presiden hanya untuk memuaskan ambisi Cak Imin dan elit PKB, tapi tidak menambah elektoral Abah. Abah bisa lihat pemilih PKB lebih banyak mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran dibandingkan Abah. Menurut kami, Abah salah memilih wakil. Seharusnya Abah memilih Mas AHY sebagai wakil. Karena nafas perjuangan pendukung Abah dan akar rumput Partai Demokrat sama, yaitu perubahan. Walaupun akan kehilangan hampir setengah pemilih PKB, namun dengan mendapat suara penuh dari pemilih Demokrat, maka suara Abah mungkin bisa bertambah 2%. Ketika Nasdem mendeklarasikan Abah sebagai calon presiden, menurut kami itu bukan sepenuhnya dukungan untuk Abah. Kami melihat kepentingan lebih besar, yaitu untuk membesarkan suara Nasdem dibandingkan memenangkan Abah. Pak Surya Paloh sudah berpengalaman ketika mencalonkan Pak Jokowi. Meskipun yang pertama mencalonkan, namun efek tambahan suara untuk Nasdem itu tidak sebesar ke PDIP. Demikian pula bila mencalonkan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, maka Gerindra dan PDIP yang akan lebih diuntungkan. Maka Nasdem mendukung Abah yang non-partai agar suara pemilih Abah bisa masuk ke Nasdem. Demikian juga PKB. Kepentingan utama mereka adalah mendapatkan tambahan suara untuk partainya. PKB sudah menghitung bahwa Pak Prabowo dan Mas Ganjar sulit untuk diasosiasikan ke PKB karena mereka berdua adalah orang partai. Sedangkan Abah Anies non-partai, jadi suara pendukung Abah bisa ditarik ke partai pendukung. Untuk PKS tidak punya pilihan lain, tidak mungkin dukung Mas Ganjar karena dari PDIP dan tidak mendukung Pak Prabowo karena ada Pak Jokowi. Apalagi PKS memang sudah bersama Abah sejak Pilgub Jakarta. Mau lihat bukti partai pendukung Abah tidak sepenuh hati? Coba Abah hitung jumlah suara 3 partai pendukung Abah dan bandingkan dengan suara Abah di Pilpres. Padahal Abah masih dapat banyak suara dari pemilih Demokrat dan PAN. Apalagi kondisi setelah 2019, kelompok Islam garis keras kehilangan simbolnya ketika Pak Prabowo sudah bergabung ke Pak Jokowi. Jadi jelas ya Abah, kepentingan utama Nasdem adalah ingin suara pendukung Abah masuk ke partainya. Meski demikian, Abah pasti tidak peduli karena ambisi Abah untuk membuktikan sebagai orang intelektual harus bisa mengalahkan orang biasa, selangkah lebih maju untuk menjadi presiden. Abah masih ingat wawancara Abah tidak mau bersaing dengan Pak Prabowo di Pilpres? Rekaman wawancara tersebut terus beredar di sosmed untuk mengingatkan.
Abah sebagai intelektual juga bernafsu menunjukkan Abah yang paling benar dengan menyerang Pak Prabowo. Bahkan dalam debat, Abah memberi nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Apakah Abah sadar Abah sedang mengolok-olok institusi TNI dan Polri dengan nilai tersebut? Abah harus tahu masyarakat Indonesia ini sangat menghargai kesopanan dan tidak suka dengan orang yang sok menunjukkan kepintaran di depan umum. Memang Abah sudah lebih lembut dan tidak menyerang di debat ketiga, namun sudah terlanjur persepsi masyarakat bahwa Abah ini tidak sopan karena suka menyerang dan sok pintar. Abah harusnya paham bahwa keputusan pemilih bukan hanya didasari suka dengan kandidat tertentu, tapi juga karena simpati dengan kandidat tertentu. Dengan demikian, Abah secara tidak langsung memberikan suara ke Pak Prabowo. Karena ejekan Abah, masyarakat jadi simpati pada Pak Prabowo. Terakhir yang paling penting, Abah harusnya sudah tahu bahwa tingkat kepuasan pada Pak Jokowi itu di atas 75%. Yang artinya apabila Abah menempatkan posisi menjadi oposisi melawan Pak Jokowi, maka pendukung Abah hanya sekitar 25% saja. Masyarakat yang puas dengan Pak Jokowi tentu saja tidak rela memilih kandidat yang menyerang Pak Jokowi. Demikian surat kami kepada Abah terhormat. Mohon maaf atas kelancangan dan ketidaksopanan kami dalam menyampaikan pikiran kami. Dengan komposisi tim pendukung dan sasaran pemilih Abah, sejak awal kami sudah menduga Abah hanya akan menjadi kandidat penggembira dalam Pilpres kali ini. Bahkan kami sudah membuat video analisa siapa saja pendukung Abah dan saat itu. Pada 2 hari sebelum pencoblosan, kami sudah prediksi suara Abah 24% dan ternyata tepat. Dan kini saat quick count sudah selesai, Abah tidak mau mengakui hasilnya. Padahal Abah dulu adalah salah satu tokoh di lembaga survei. Abah pernah bilang kalau tidak percaya survei, maka jangan mau ambil sampel tes darah. Pada waktu Abah dinyatakan menang quick count Pilgub Jakarta, Abah mengakui quick count tersebut. Apakah begitu sakitnya rasa kalah hingga Abah menafikan ilmu pengetahuan yang Abah sudah sangat pahami demi tidak mengakui kekalahan quick count? Dan beberapa hari lalu, Abah curhat ke lukisan Bung Hatta, mengatakan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kenapa Abah? Beratkah beban untuk menjadi calon presiden? Sepertinya Abah sangat berat membawa beban tim koalisi yang heboh sendiri, wakil yang sibuk cosplay menjadi komika, dan pendukung yang mengharap kiamat datang dengan menyebut Abah sebagai Imam Mahdi. Ini baru jadi calon. Bagaimana kalau beneran jadi presiden? Akhir kata, semoga Abah selalu sehat. Kami sangat berharap Abah bisa fokus untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, meskipun tidak masuk dalam pemerintahan. Namun apabila tetap berambisi untuk menjadi presiden di kemudian hari, semoga Abah bisa lebih cerdas melihat situasi politik dan lebih tepat memilih pendukung yang bisa membawa kemenangan. Karena kami yakin, Abah tidak peduli dengan ideologi, yang penting ambisi Abah menjadi presiden bisa terpenuhi. Wassalamualaikum Abah.